إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para jamaah sekalian, puji syukur kepada Allah yang sampai detik saat ini kita masih dikasih amanah sama Allah untuk bersama-sama berzikir. Pada hakikatnya kita berkumpul di sini bukan ibu menghadiri acara saya, tapi pada hakikatnya ibu diundang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bersama-sama membaca zikirnya, membaca thariqah. Maka siapa orang yang hatinya masih digerakkan sama Allah untuk sama-sama berzikir, bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak semua orang dititipi amanah itu. Zikir ini ringan diucapkan, namun berat untuk dipraktekkan. Kecuali oleh orang-orang yang memang Allah titipkan cahaya zikir dan qalbu. Maka seleksi alam akan terjadi. Seleksi alam akan terjadi. Mana yang terus dititipi cahaya zikir sama Allah, dan mana yang cahaya zikirnya disaput dalam qalbu. Setelah terpilih mana cahayanya yang udah masuk dalam qalbunya dan mana dicabut sama Allah, sehingga nggak nafsu lagi zikir. Nanti pada akhirnya adalah diaku tidak kita murid daripada Abu Hanifah, diaku tidak kita murid daripada Syekh Talha, diaku tidak kita oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai murid. Itu akhirnya. Maka di dalam kitab ini namanya kitab Sahih Muslim. Pertama setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Al-Quran urutan itu Sahih Bukhari, lalu Sahih Muslim. Nah dalam kitab Sahih Muslim ini akan dijelaskan, ya kita sekedar mukadimah gitu. Informasinya adalah yang tadinya kita punya niatan mau ziarah ke Sunan Kalijaga, ke Demak, Kadilangu, ke Kudus dan Muria. Takdirnya memang belum ke sana, ya karena memang cuaca lagi ekstrim. Di Kudus lagi banjir, Muria perjalanan ke arah sana longsor. Maka amalan tahunan insya Allah akan tetap kita amalkan, yaitu ziarah ke makam wali. Apa tujuannya? Satu tujuannya cuman pengen diakomodir itu aja, ya nggak tujuan lain. Lalu tujuan tahun ini kemana? Yang pertama perjalanannya yaitu ke Abah Anwar Surya Bayu. Ngapain ke sana? Kan kita udah tahu. Yang pertama tabarukan, al-barakah. Yang kedua, contohnya, ibu ke dokter konsultasi, dikasih saran sama dokter, sehat alhamdulillah. Kira-kira besok dokter nggak? Kira-kira besok dokternya? Terus kapan dokter lagi? Kita datang ke ulama, ke guru itu kalau ada perlu doang.
Kalau mereka lupa, ini orang sana, orang Sinaya Raja. Ya. Kita datang pertama ke dokter, udah selesai, gak ada masalah, saya cerita, kita kesana lagi tahun berikutnya, 2 tahun berlalu, misalkan dokter lupa kita. Pasien yang mana? Yang 3 tahun yang lalu, pasien saya lupa. Nanti kita keadaan di akhirat seperti itu. Kamu siapa? Saya kan dulu nama dan pikirnya, dulu kan saya ditagih. Oh nggak ada nama kamu, lupa sebetulnya. Pulang ke akhirat kosong. Kenapa? Dari aku hidup. Coba. Hal yang paling mengejutkan begitu. Dari aku hidup. Ya. Maka dari itu di kitab ini dalam Sahih Muslim akan kami baca. Yang nggak boleh gitu. Cukup satu hadis saja. Ini menurut kita ini hadis yang ekstrim, ya. Maka perhatikan, biar paham. Ini bukan kata saya. Ini kata Nabi yang tersusun dalam kitab Sahih Muslim, hadis 1851. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadatsana Abdullah bin Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, man khala'a yadan, barang siapa yang melepaskan tangannya, min ta'atin, dari ketaatan, ketundukan kepada seorang guru, kepada seorang ulama yang dia jadikan panutan, laqiyallahu, nanti dia akan berjumpa dengan Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, la hujjatan lahu, tidak ada hujah, tidak ada pembelaan. Kenapa? Waktu di dunia dia berlepas tangan dari gurunya dalam rangka ketaatan. Artinya apa? Dia menjauh dari guru, dia enggak megang ketaatan. Sampailah dia di akhirat pada hari kiamat, la hujjatan lahu, tidak ada hujah, tidak ada pembelaan. Terus yang membela dia siapa? Dulu kan saya pernah ini, enggak ngaku dia. Oh siapa yang tidak lupa tuh? Artinya apa? Kita tidak dikenali. Sebagaimana kita pada selawat, sering pada selawat, Rasul kenal kita. Jarang-jarang pada selawat, Rasul nggak kenal. Modelnya kayak begitu. Nah sebelum perjalanan ke Nabi, kan lewat ulama dulu, para guru jalur. Nggak mungkin langsung ke Nabi. Siapa yang mengenalkan Nabi kalau bukan ulama? Ulama dulu jalur. Nah kegagalan kita di situ. Ya. Ngerasa udah sholat, ngerasa udah ngaji, tapi guru yang membimbing kalau kita dilupakan, itu bencana para dekian. Baru-baru mau berkunjung, Al-Fatihah aja enggak. Gimana mau kita dikenal? Itu yang pertama. Ya. Lanjutannya, waman mata, dan barang siapa yang mati, walaysa fi unuqi bai'atan, yang mana di lehernya belum dibaiat, belum ditalqin, belum diikat, maka dia akan mati maitan jahiliyah, sebagai bangkai jahiliyah. Dan saya ngomong Nabi, barang siapa yang mati belum berbaiat, walam tajidalahu waliyyan mursyida. Surat apa itu? Walam tajidalahu waliyyan mursyida. Surat apa itu? Itu kan surat yang biasa nggak ibu baca dari Jumat, ya kan? Walam tajidalahu, engkau tidak akan berjumpa. Kata Allah begitu. Walam tajidalahu, engkau tidak akan berjumpa waliyyan mursyida, dengan seorang wali yang mursyid. Mursyid harus kita cari. Perjalanan menggojali mencari mursyid bertahun-tahun. Mursyid udah jelas kelihatan. Kita nggak bertalqin, nggak berbaiat. Coba betapa kotornya hati kita itu, betapa kerasnya hati kita itu. Kenapa? Nggak mudah petunjuk. Nanti sampai akhirat ada dia. Lah hujahlah, tidak hujah, tidak pembelaan. Coba, ya. Maka bagi orang-orang yang kalau titipkan cahaya di kalbunya, yang menerima itu, dan dia akan menjaga sampai akhir hayat. Kenapa? Saya pengen di akhir ada yang bertanggung jawab tentang ibadah saya. Saya pengen di akhir yang bertanggung jawab tentang amalan-amalan saya.
Berarti saya punya guru, iya punya guru. Guru yang bersanad sampai ke Rasul. Begitu ketemu seorang guru, bermursyid, bertarikat, bertalqin di situ. Nah itu apa tunjukkannya? Di usia 40 tahun abang-abang udah di kursi. Murid bertanya, wahai abah, kenapa di usia 40 engkau sudah berada di kursi? Sedangkan abah sepuh 110 tahun masih bisa main bola. Umur 110 tahun masih bisa main bola. Abah 40 tahun di kursi. Jawab abah apa? Aku di kursi itu zikir la ilaha illallah. Ngebadanin, ngegantiin murid-murid yang pernah aku talqin yang lain yang berzikir. Abah anak ngebelain kita nggak pernah ngebelain abah. Guru-guru sih ngebelain kita nggak pernah ngebelain. Guru-guru kesana jauh, Al-Fatihah enggak. Kan saya mau cuma Al-Fatihah. Iya dari anak doang, anak ngobrol. Maka dalam fokus pas ada khusyuk. Coba. Artinya apa? Nanti kita di sana mau bilang ke siapa? Tiap malam Jumat kita sampai sana kosong gak dibelain. Kenapa? Gak ada khusyuknya, gak ada fokus. Tidak ada semangat di sini. Bagi nanti sampai sana kita nggak bela, pengen dibelain. Coba. Oh, bukankah cukup dengan syafaat Nabi? Perjalanan jauh dari syafaat Nabi. Kalau kita loncat langsung ke Nabi, lah kita kenal Nabi dari siapa? Jangan sombong dulu langsung ke Nabi, langsung ke Quran. Siapa yang kenal Quran kita? Coba. Berkat jalur-jalur sanadnya sampai kepada sana. Nah, berterima kasih pas jalur-jalur sini dulu. Sampai kepada guru mursyid, sampai terus seperti tingkatan berikutnya diaku sebagai murid. Itu kebahagiaan terbesar. Jadi kita ada hujah, ada pembelaan di akhirat. Coba, ya. Dari 40 tahun udah di atas kursi, di kursi roda, di atas sholat, dikir, bersama nendang, waduh tua. Ngebelain siapa? Ngebelain orang yang pernah ditalqin. Dia malalai, dan yang kuat zikir ini. Maka saya belain, dibelain coba. Saking cinta sama murid-murid. Lah kita mana bukti cinta, sedang kita pengen aku sebagai murid. Itu doang. Artinya apa? Yang udah ditalqin, amalkan. Terus istiqomah. Gak paling Jumat, terus istiqomah. Ada waktu, saya sadar, ada rezeki berangkat ke sana. Mau sendiri, mau sebulan sekali, mau setahun sekali, terserah. Yang paling apa? Tahu diri. Ke dokter ada perlunya doang. Udah saat melupa. Jangan orang kesurupan. Sakit maka sampai terlukai segala. Sehat olahraga bukaan yang hilang kemana? 3 tahun berikut sakit lagi datang lagi. Kan yang sering kesini? Oh enggak kan enggak kamu enggak datang. Paham sampai sini ya. Ternyata dia enggak talqin misalkan. Maitatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah hina, dua kehinaan bergabung jadi satu. Artinya bersyukur orang yang pernah ditalqin. Orang tua sudah wafat, badal. Hati niat talqin untuk bapak, langsung di situ mulai. Udah masuk masjid itu ya, udah mulai itu hati niat untuk bapak. Tahun besok juga tak lagi untuk ibu karena ibu meninggal talqin misalkan terus siapa? Atau orang jamaah tua, ya jamaah kita udah tua nggak bisa berangkat terus ibadah. Sebut namanya siapa? Udah. Kenapa udah tua nggak bisa? Uzur ya itu caranya. Tuh yang pertama. Jadi nanti kita insya Allah tahun ini ke Tasikmalaya, Suryalaya. Setelah itu yaitu ke Syekh Muhyi, Syekh Abdul Muhyi, Pamijaya. Kenapa kita pilih ke sana? Saya di sana kenang-kenangan. Saya pernah tidur 3 malam di sana. Saya jalan dari mulai Singaparna. Karena saya nggak punya uang, saya nggak harus jalan. Yaitu naiknya nungguin mobil yang ngangkut sayur pulang ke pasar Singaparna, pulang itu mobilnya kosong. Nah itu ngomong sendiri, nggak bawa teman. Kenapa sih kalau pergi nggak bawa teman? Capek, bawa teman lu.
kepanasan di jalan, panas ya. Soalnya sama dengan orang itu, hujan di jalan, hujan. Aus, lapar, kebuat, sekarang udah sendiri aja. Nah sampailah singkat cerita ke Pamijaya. Lumayan Bu, jalannya jauh kalau dari perapatan apa parkiran itu, ya. Nah di sana di Syekh Abdul Muhyi, saya sedikit cerita dulu. Syekh Abdul Muhyi itu asal orang Gresik, orang Jawa Timur. Mondoknya di pesantren Sunan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel. Singkat cerita, selesailah mondok di Sunan Ampel, diutus sama gurunya pindah pondok, yaitu di Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Singkil, Aceh. Mondok bertahun-tahun sana. Setelah mondok di Aceh, kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kamu ziarah ke Baghdad, ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ke Baghdad. Jarang di Baghdad 2 tahun. Kenapa? Sekaligus belajar sama keturunan satu Qadir. Setelah dari Baghdad naik haji ke Makkah. Setelah naik haji, balik ke Aceh, ke daerah Singkil. Singkil di rumah ada nggak Aceh Singkil tuh? Pak Irwan, ada Singkil dari Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu gurunya itu, gurunya Syekh Pamijaya. Datang dari Mekah ke Aceh. Kata Syekh Abdul Rauf, pulanglah engkau ke Gresik. Kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pulang ke Gresik. Izin ke orang tuamu, ada salam dari saya sebagai guru kamu, suruh mencari jurang di daerah Pasundan. Orang dulu kan kata guru aja, nggak kayak sekarang nawar. Boleh dia bilang rumah aja. Tuh orang ada tuh. Ya, sehingga dia pulang ke Gresik, bilang abahnya, saya dapat salam dari abah, dari Pak Aceh. Katanya izin buat orang tuanya, suruh nyari jurang di daerah Pasundan. Oh, kalau kata guru kamu berangkat ke sana. Tapi kalau berangkat, ayah punya permintaan apa? Nikah dulu. Masa di jurang sendirian? Nikah langsung berangkat kemarin baru. Cari daerah Pasundan, daerah jurang. Setahun 2 tahun nggak nemu tuh. Kata Abdul Rauf As-Singkili, kalau kamu nemu jurang, coba tanam nggak? Padi. Kalau satu padi, tumbuh satu padi, itu kamu bertetap di situ. Kalau satu padi cukup banyak, jangan di situ. Singkat cerita, nanam daerah Pamijaya. Oh iya, ini jurang. Anak oh iya, satu bibit tumbuh satu doang. Ini tempatnya yang dimaksud guru. Ya sudah, dia bertetap di situ, berkholwat, bersuluk dan sebagainya. Di mana di jurang itu? Singkatnya perjalanan terkenal daerah Pamijaya. Orang pada belajar ngaji. Nah di situ ada gua, namanya Gua Sabarwadi. Nah Gua Sabarwadi itu tepi jurang yang dibikin sama Syekh Pamijaya. Nah di dalam Gua Sabarwadi itu ada masjidnya, ada pondoknya. Tapi di dalam Gua Sabarwadi ada masjid dan pondok. Jangan kebanyak pondok seperti pondok boarding school. Gua yang dipaham. Saya masuk sana sendirian. Ada ide nyewa patromak 1.500 dulu masuk. Ada sebelah kanan apa namanya ruangan masuk untuk ini masjid. Itu ada lubang enggak? Tapi ditutup. Lubang itu satu arah sana di dalam katanya arah ke Surabaya ke Ampel, arah ke Cirebon, sama arah ke Banten dan arah ke Mekah. Kamu nggak boleh gitu. Kenapa gitu? Syekh Pamijaya punya karomah, bisa berjalan di bawah bumi. Jadi mau kemana itu? Dia itu dari sini, ya dari Ampel itu ke Aceh bumi. Apa Irma pesawat? Dari Aceh ke Baghdad ke bumi, dari Baghdad ke mana bumi, dari Baghdad Aceh terus ke bumi terus. Nah singkat cerita, nanti ibu itu kalau bisa jadi ke sana ya, misalnya ini mah nggak maksain itu misalnya doang. Ya. Sahabat antum bisa dilarang merokok, jangan merokok. Di sana pasti ada tulisan itu. Kenapa? Dari Mekah kan punya karomah itu berjalan di bawah bumi, mau ke gurunya lagi pulang ke Aceh itu. Di dalam apa namanya dasar bumi lautan, di dalam lautan, mau di dasar, dia kedinginan. Udah dingin.
Hilang, Pak. Begitu kedinginan, dia nyari rokok. Kan kepleset. Sini. Nyari rokok bu, saya panggil jahatnya, merokok. Begitu nyari rokok, keburu yang keluar, jalan gelap, asap semua. Gelap mana? Rokok dimatiin terang lagi. Dari situlah dia mengharamkan rokok. Kalau persen itu putusan deh, ada dilarang merokok. Waktu saya kesana masih jelek segala-galanya, jembatan masih jelek, jalan masih petak. Kalau hujan yang nempel semua tuh apa tanah merah. Tuh sejarahnya itu. Ketika lewat dari dasar lautan, dia merasa kedinginan, kenapa biar hangat? Karena kebun itu asap itu bikin jalan tertutup gelap dia. Begitu mati rokok terang lagi. Oh dari situ dia mengharamkan rokok. Sampailah ke Gunung Aceh dan seterusnya cerita. Bisa karena jalan di Bogor. Syekh Abdul Muhyi Parijah. Nah di situ ada sebuah tempat khalwatnya di gua itu. Ada tempat-tempat kitabnya, tempat ngajinya. Saran saja. Kalau nanti takdir Allah yang kesana dan sampai sana dan masuk ke dalam gua, khusus para santri itu naik ke atas mimbar. Ada mimbarnya namanya masjid. Jangan ibu pikir mimbar kan mimbar atau jangan. Batu. Saya waktu naik ke sana ke mimbar, hati saya berdoa. Coba, saya sebagai santri doa cuma satu. Ya Allah berilah saya karomah sebagaimana Engkau beri para wali-wali. Coba. Siapa wali yang pernah berkumpul di sini, berikanlah karomah kepada saya. Itu masjid tempat siapa? Tempat berkumpulnya para wali. Singkat cerita pokoknya lah panjang dalam 11 ya. Ketemu lagi lah Syekh Pamijah dengan Syekh Abdul Asikir. Wahai murid, tempat tadi ketemu selain cerita ini. Benar, udah kamu tanam padi dan tumbuh satu? Iya, ya sudah. Lalu saya ngapain lagi? Dan singkat cerita ini, ketahuilah di situ adalah tempatnya pertemuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Syekh Hasanusi ketika bertawakil. Di Gua Safarwadi itu pernah bertemunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Syekh Hasanusi bertawakil itu pada tahun 1100. Semasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih. Sekarang keberkahan kelihatan. Ya, sekarang keberkahan. Itu bukan termasuk wali songo, enggak, cuma bumi wali songo iya. Tapi kenapa? Ya, kemajuannya kelihatan, keberkahannya kelihatan. Coba. Syekh Pamijah ini adalah seorang guru Sasataria yang tahu tentang perkara alam lahir, alam malakut, alam ruh dan sebagainya. Itu hanya keturunan Syekh Abdul Muhyi Pamijah. Dan kita nggak tahu yang mana. Kenapa disembunyikan? Ya, itulah karomah daripada Syekh Abdul Muhyi. Terus kalau emang takdir kita ke sana, jangan lupa ya naik ke atas mimbar. Ngalap barokah. Kenapa? Pernah wali-wali entah dari Ampel, entah wali dari mana, datang itu pernah berkhutbah di situ, pengajian di situ. Apa walinya kita ikut nginjek di situ, udah baca barokahnya, tapi jangan terus memperkeruh kita. Ngalap barokah aja. Kok gitu? Nih, Rasul mencium batu Hajar Aswad. Umar melihat, ikut bukan semuanya. Wahai batu, saya nggak nyium kamu, Nabi aja. Model itu batu pernah didudukkan sama para wali. Coba, apa yang lancip-lancip dan gua itu sekarang kita namanya itu? Ya, tahu kepantau. Kayak saya. Terus sebelah sana ada bulat tuh, kayak peci. Kepala kamu masuk begitu. Muat enggak? Enggak bohong muat itu. Ya. Kalau nggak kelompokan, kesempitan. Nggak ada yang pasti mas. Kenapa? Ya mungkin disitulah untuk keunikan. Ya. Dan kalau emang jadi mau ke sana, saran saya bawa senter dari sini dan nggak nyewa di sana. Bawa senter, ya. Itu gunungnya nembus sama, nembus ke gunung lagi. Tengah-tengah itu tidak ada masjidnya, ada pesantrennya. Ya. Itu batu-batu itu kecil. Zaman dulu belum ada apa-apa coba. Berdua sama istrinya kayak apa? Dulu. Ya. Sehingga banyak orang lagi yang saya ceritakan. Singkat cerita. Kenapa orang-orang Pamijah itu sakit kampung jadi rokok?
Jangan saya kirim di grup. Kenapa? Gara-garanya Syekh Abdul Muhyi didatangi harimau di gua itu. Jadi harimau harus terekam dong. Itu enggak dipegang palanya, harimau itu dibawa keluar. Masyarakat itu bingung. Oh, ini bukan orang sembarangan. Harimau aja nurut sama kita. Akhirnya apa? Banyak yang ikut. Akhirnya fatwakan haram rokok. Satu kampung gang rokok. Dulu gak tahu sekarang mah. Nah, itulah sedikit kisah bahwasanya bagaimana nanti insya Allah amalan setahun sekali kita ziarah ke makam wali. Yaitu pertama ke Syekh Abdul Muhyi, pulangnya ke Abah Anak. Pertama talqin tersal nggak tahu nggak apa-apa. Ya, wajah ada bermanfaat. Internasional.